Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim. إمام المتقين سيد الكر المحجلين حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا بن عبد الله لا نبي بعده. فيا أيها المسلمون الخادرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bersyukurlah kepada Allah dengan senantiasa mengaktualkan kalimat hamdalah sebagai bagian pemujaan, bentuk syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang tak terhitung nilainya. Dan salah satu nikmat yang paling tertinggi adalah penciptaan wujud yang paling sempurna sebagai seorang makhluk di antara makhluk lainnya. Dan tentunya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita yang tak terhitung nilainya sampai hari ini. Salawat berbingkai salam tak lupa kita aturkan atas keharibaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pribadi yang teruntai dalam setiap doa seorang hamba. Harapan besar semoga Allah memperjumpakan kita dengan baginda, baik hanya di dalam mimpi atau insya Allah kelak di mahsyar, di mana ketika perjumpaan tersebut menghasilkan sebuah wasilah yang kita sebut syafaat, yang insya Allah bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan dan dirahmati Allah, di penghujung bulan 11 Jumat 24 November 2023 hari ini merupakan masa injury time habisnya tahun 2023. Karena ternyata kalau kita ingin memaknai akhir tahun akan selalu menjadi bagian daripada momentum muhasabah, mengevaluasi diri dan introspeksi diri untuk mengetahui lebih jauh apakah kita sudah maksimal menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Apakah kita sudah benar-benar maksimal memanfaatkan apa yang dititipkan Allah kepada kita guna mempertanggungjawabkan nanti pada saat hisab segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita di dunia.
Penghujung tahun nantinya kita kenal dengan Desember, yang mungkin nantinya tidak kurang dari kita ada yang mengisinya dengan hiruk pikuk duniawi. Namun tidak sedikit, masih banyak yang mengisinya dengan memperbanyak beristighfar, memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, bertafakkur kepada Allah, senantiasa bermuhasabah baik di rumahnya maupun dengan kelompoknya di masjid, seraya mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan tidak sedikit di antara kita meneteskan air mata menyadari kesalahan, khilaf dan dosa yang sempat dia lakukan sepanjang tahun. Ini bagian daripada introspeksi, bahwa pertanyaan yang akan muncul adalah, sudahkah kita benar-benar menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Berbicara masalah perintah, kita mengenal sholat bagian dari implementasi dari ayat Quran yang menyebutkan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk menyembahnya. Sholat adalah bagian utama dari hal tersebut. Namun secara umum, tupoksi kita sebagai seorang hamba adalah menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintah yang dimaksud adalah semua yang ternukil di dalam Al-Quran maupun yang telah tertuang dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang bisa menjadi bagian dari penggambaran perintah, yang mungkin bisa menjadi renungan bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang pertama, Allah menyebutkan atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bagaimana penjabarannya? Allah menyampaikan seakan-akan menjelaskan tidak diterima taatnya seorang hamba kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Rasulnya. Sebaliknya, ditolak taatnya kepada Rasul kalau dia tidak taat kepada Allah. Ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Di ayat yang berbeda menyebutkan aniskurli waliwalidaika, bersyukurlah kepada aku, kata Allah, atas segala nikmat yang kuberikan, dan bersyukurlah dengan keberadaan kedua orang tuamu. Tidak diterima syukurnya kepada Allah kalau tidak mensyukuri keberadaan kedua orang tuanya. Ditolak syukurnya kepada kedua orang tuanya kalau ia tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Saling berkaitan dan juga tidak bisa dipisahkan. Lalu ada ayat yang ketiga, ini yang mungkin lebih familiar, yang paling sering kita dengarkan. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan bayar zakat. Tidak diterima sholatnya seorang hamba yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ditolak zakatnya seorang hamba yang tidak mengerjakan sholat. Juga saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Apa pesan yang ingin disampaikan dengan adanya beberapa ayat di dalam Al-Quran yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan? Bahwasanya dalam menjalankan perintah, kita tidak dianjurkan untuk memilah-milih mana perintah yang mungkin kita bisa memaksimalkan, mana mungkin bisa lalai di dalamnya, atau bahkan dengan sengaja meninggalkan perintah tersebut. Karena makna utama perintah ketika kita ingin mengejar progres taat adalah kita harus memaksimalkan setiap perintah dengan kekuatan iman yang diberikan oleh Allah, dengan kesungguhan batiniah dalam menjalankan perintah tersebut. Jangan menunda, jangan lalai, atau bahkan dengan sengaja meninggalkan perintah. Karena kalau kita ingin flashback sejenak ke belakang, ada sosok makhluk yang kita mengenalnya atau disebut sebagai raja daripada raja malaikat, yang namanya diberikan oleh Allah adalah Azazil. Ini gelar yang paling hebat, ini gelar yang tinggi. Azazil, ini namanya Azazil, yang karena taatnya, yang karena patuhnya kepada Allah, dia dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah. Ribuan tahun tinggal di dalam surga, diberikan kesempatan mencicipi apapun yang ada di dalamnya. Ribuan tinggal di dalam surga, diberikan kesempatan untuk memakan apa saja hidangan yang ada di dalamnya. Ribuan tahun di dalam surga, diberikan
kesempatan oleh Allah sujud di lantai-lantai surga. Ini ribuan tahun, bukan waktu sebentar, bukan waktu yang singkat. Namun naasnya, ternyata ribuan tahun tidak merubah tabiat buruk, tidak menghilangkan tabiat buruk dari Azazil. Ketika Allah menciptakan satu sosok makhluk yang baru, yang kita kenal dengan nama Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa seluruh penghuni langit saat itu diseru oleh Allah, tidak terkecuali Azazil, diseru oleh Allah untuk sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Ternyata saat itu seluruh penghuni langit sujud kecuali iblis. Kecuali iblis. Yang selama ini kita pahami adalah dosa terbesar iblis atau Azazil, yang nama sebelumnya Azazil diubah oleh Allah menjadi iblis laknatullah. Dosa terbesarnya yang kita pahami adalah karena keangkuhannya, karena kesombongannya. Karena memang ayatnya menyebutkan demikian, aba wastakbara, dia enggan dan takabur. Padahal ternyata esensi utama atau kesalahan terbesar iblis adalah terlalu fokus dengan isi perintah, lupa dengan siapa yang memerintah. Terlalu fokus dengan isi perintah, lupa dengan siapa yang memerintah. Apa isi perintahnya? Sujudlah di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang memerintah? Sama dengan kita, Allah azza wa jalla. Cuma isi perintahnya yang berbeda. Yang perintah sama. Namun karena tidak mematuhi perintah dengan aba wastakbar, enggan, dia tidak mendengar, takabur, merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya dia terusir, dia dilaknat oleh Allah. Kalau kita ingin menarik benang merah sebagai bahan muhasabah, bisa jadi isi perintahnya adalah sholat, bisa jadi isi perintahnya adalah memuliakan masjid, bisa jadi isi perintahnya adalah memuliakan Quran dengan membaca, menghafalkan dan mengamalkan. Bisa jadi isi perintahnya adalah mengeluarkan infak, zakat, sedekah. Bisa jadi isi perintahnya semua yang tertuang di dalam Al-Quran. Namun pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita memaksimalkan perintah-perintah tersebut? Jangan sampai masih lalai, jangan sampai masih sering menunda atau bahkan dengan sengaja meninggalkan perintah. Kalau iblis, kalau Azazil yang pernah ribuan tahun tinggal di dalam surga terusir karena satu perintah yang ia lalaikan, bagaimana kita seorang hamba yang hari ini mungkin belum mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga, masih mau lalai dengan sengaja menunda, bahkan dengan sengaja meninggalkan perintah tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Olehnya itu hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, masih ada di antara kita terlalu fokus perkara duniawi, lupa menyeimbangkan perkara duniawi dengan ukhrawinya. Jelas Quran menyampaikan kepada kita, cari dunia itu seimbangkan dengan akhirat. Kalimat azan menjadi kunci utamanya. Azan menyampaikan hayyalas sholat dulu, baru hayyalal falah. Ini sejalan dengan kalimat Quran yang mengatakan fa idza qudiyatis sholati fantasiru fil ardh. Mangolo ke yolo ko pengalatala, kita menghadap dulu kepada Allah. Cari dulu Tuhanmu, lalu bertebaranlah di muka bumi, cari yang telah ditaburkan oleh Tuhan. Hayyalas sholat dulu, sholat dulu, lalu marilah kita meraih kemenangan. Hayya alal falah. Kita akan sukses, kita akan hebat, kita akan kaya, kita akan menjadi sosok yang luar biasa. Itu terangkum dalam kalimat hayya alal falah. Tapi pengantar atau wasilah menuju hayya alal falah, ternyata ada kalimat hayya alas sholat. Ayo sholat dulu, taat dulu, sempatkan menghadap dulu kepada Allah, lalu bertebaran. Ini konteks menjalankan perintah. Kalau sudah seperti ini alurnya, progresnya, insya Allah kita dalam perjalanan menuju derajat takwa. Cuma masalahnya, terkadang kita masih fokus masalah perkara-perkara duniawi, lupa dengan perkara ukhrawi. Kita tidak usah flashback jauh-jauh ke belakang kalau kita ingin muhasabah perkara ibadah. Sejenak evaluasi diri kita saat ini, dari subuh tadi sampai menjelang Jumat barusan, berapa lembar Al-Quran yang sempat kita baca? Kita bicara bekal. Dari subuh tadi sampai menjelang Jumat barusan,
Berapa lembar rupiah yang sempat kita keluarkan mungkin untuk bantu orang, mungkin untuk membuat orang lain tersenyum, atau mungkin dalam skala besar kita menyumbangkan ke masjid dengan motivasinya adalah intan surulah yang surkum. Siapa yang mengurus agama Allah maka dunia akhiratnya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata dua perkara ini kita masih lalai, bahkan kita masih hitung-hitungan dengan Allah, Rasul dengan tegas kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Tapi kalau ternyata dua bekal ini kita sudah maksimal, sedekahnya luar biasa, zakatnya sesuai anjuran, bahkan baca Qur'annya rutin, istiqomah, maka Rasul dengan lantang mengatakan, inilah keluargaku di surga. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sejenak di dunia. Hari ini kita akan berdiri tegak di belakang imam untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi tidak menutup kemungkinan besok duhur, asar, kita sudah terbujur kaku di depan imam. Maka sebelum momen itu tiba, maksimalkan setiap potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu materi, kekuatan fisik, kekuatan batin, kekuatan iman, untuk memaksimalkan setiap perintah yang diberikan oleh Allah, setiap anjuran yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, agar setiap perkara-perkara tersebut bisa benar-benar hadir kelak di hari kemudian sebagai sahabat yang mendampingi kita di alam kubur, sahabat yang mendampingi kita di mahsyar. Bahkan ini yang menjadi jalan menuju kita, wasilah menuju kita, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita. Semua ibadah kita diterima, keluarga kita dikumpulkan di surga. Kitalah termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat, habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina wa maulana bin Abdillah la nabiyya ba'da. Wa ya ayyuhal muslimun al khadirun usikum bis salati wa ma malakat aymanukum. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa innaka samiun qarib mujibud dawa'i qadi al hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ikfina بخلالك عن حرامك وقنا فضلك عن سواك. اللهم افتح لنا باب خير، باب رحمة، باب نعمة، باب السلامة في الدنيا والآخرة، باب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.